Bupati Bekasi bagi-bagi uang viral lantaran ciptakan kerumunan. Evakuasi material longsor, 2 alat berat diturunkan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Polisi gerebek gudang kosmetik ilegal di kawasan Kelurahan Kedamaian Indah, Lampung. Halo, selamat siang pemirsa, menemani suasana hari Minggu Anda. Saya Fandi Yasir kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam News Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan siapkan beragam informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya, Lovi Anadian. Lovi, silakan. Terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki update informasi terkait lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota yang makin mengkhawatirkan. Dalam 2 pekan terakhir tercatat lonjakan sebesar 300%. Nah, bagaimana kondisi di Rumah Sakit Wisma Atlet? Kita akan pantau dalam News yang selengkapnya. Kebakaran terjadi di 3 toko kain di Ponorogo, Jawa Timur. Api diduga muncul akibat konsleting listrik. Api dengan cepat menghanguskan toko kain Hayati Agung di Jalan Sultan Agung, Bangunsari, Ponorogo, Sabtu malam. Api bahkan terus membesar dan merembet kedua toko lain yang juga menjadi rumah pemilik toko. Banyaknya material kain di dalam toko membuat api sulit dikendalikan. Pemilik toko hanya bisa menangis melihat bangunan milik mereka ludes dilalap api. Ya, ceritanya ini dari listrik itu kemungkinan. Kesulitannya apa? Pemadamannya kan lama. Kesulitannya apa tadi? Kesulitannya ini airnya terlambat nih airnya. Gitu Tadi ya. langsung saya ngebel Damkar. sana, pompa sana langsung datang 2 tangki sementara ini. Kebakaran sempat menjadi tontonan warga sekitar. Sementara jumlah kerugian akibat peristiwa ini belum diketahui. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subegi, iNews melaporkan. Pemirsa, kobaran api yang membakar tangki di area kilang Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah kembali membesar. Kobaran api yang di tangki yang bahan bakar pembuat petrochemical tersebut belum dapat dipadamkan. Setelah sempat padam, Sabtu malam kobaran api kembali terlihat di tangki penyimpanan bensin di area kilang Refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah. Titik api masih berada di area tangki 205 yang menyimpan bensin bahan bakar pembuat petrochemical. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprotkan foam atau busa. 7 tangki lainnya yang berada di area 39 juga telah dikosongkan demi mencegah kebakaran meluas. Ada 7 tangki disekelilingin oleh banwall pembatas, nah muncul apinya di antara tangki, dekat tangki 205. Nah, kemudian pada saat proses pemadaman semalam muncul 1 titik api lagi di flank outlet dari tangki 2. Hingga siang ini banjir masih menggenangi rumah warga di kawasan Nerada Estate, Ciputat, Tangerang, Banten. 2 alat berat diturunkan untuk mengangkat sisa material longsor pasca turap jebol kemarin. Material longsor masih menutupi anak kali Pesanggerahan sehingga menyebabkan genangan air di perumahan. Ketinggian air cukup bervariasi dari 20 hingga 30 cm. Warga bekerja sama dengan PU dan BPBD setempat untuk bisa mengangkat sisa-sisa material longsor dengan menurunkan alat berat eskavator, dan ada 3 lokasi atau titik yang terdampak karena adanya genangan air. Hingga saat ini warga telah dibantu dengan adanya dapur umum dari rumah sakit setempat untuk kebutuhan makanan maupun minuman mereka.
Dan kita akan pantau pemirsa bagaimana kondisi warga pasca adanya turap jebol kemarin di wilayah Ciputat, Tangerang, Banten. Ini khususnya bagi warga sekitar juga rumahnya masih digenangi air. Betul, dan untuk mengetahui situasi terkini longsor dan banjir di kawasan Ciputat tersebut, bergabung bersama kami ada Kevin Pakan di Kompleks Gria Satwika Telkomsel, Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang Kevin, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Fani, Lovi, dan pemirsa, memang benar sekali bahwa pasca longsor ya turap di kawasan Gria Satwika Telkom Ciputat, Tangerang Selatan, ini berdasarkan pantauan kami dari pagi hingga pada siang hari ini, tadi kami melihat bahwa sampai dengan saat ini pihak dari pemerintah setempat bekerja sama dengan BPBD dan pekerjaan umum ini telah melakukan untuk proses pengangkatan sisa material longsor, baik seperti tanah, kemudian besi, dan juga dari sisa material longsor lainnya. Dan memang tadi kami melihat ada sekitar 2 alat berat eskavator yang diturunkan untuk melakukan pengangkatan material longsor. Dan juga memang sampai dengan siang hari ini kami melihat untuk suasana atau situasi di 3 titik, terutama 3 titik perumahan yang menjadi terdampak adanya genangan air atau meluapnya dari kali Pesanggerahan. Ini salah satunya di tempat saya berada saat ini, di Komplek Asrama Polisi Udara, di mana kami melihat di sini untuk suasananya masih tergenang air begitu, yang mana ketinggiannya cukup bervariasi. Dan juga di tempat saya di sini juga telah disiapkan posko untuk pengungsian para warga yang terdampak dari adanya genangan air pasca longsornya turap di kawasan Gria Satwika pada Jumat malam lalu. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa untuk pengungsian di tempat kawasan Komplek Polisi Udara ini, saat ini sudah bersama saya dengan Wakarumdin Didik Subandono selaku Waka dari Asrama Polisi Udara. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang Bapak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, sama ini masih selama menjelang 2 hari 2 malam ini semua alhamdulillah terpenuhi dan sehat. Ya. Pak Didik, bisa dijelaskan terkait pengungsian yang disediakan dari pihak asrama kepada warga terdampak genangan banjir seperti apa Pak saat ini? Baik, jadi total warga yang terdampak langsung itu perumahan yang ada di bawah, selain flat dan mes Polwan itu ada sekitar 90. Kalau di total dengan flat dan nya ada sekitar 139. Jadi sebagian besar warga rumah dinas polisi udara ini sendiri, ada yang sebagian ikut rumah saudaranya, dan yang sebagian besar ditampung di Masjid Al-Muhajirin kita ini. Di Masjid Al-Muhajirin ini sampai tadi malam sekitar 35 kakak. Sekarang mulai beransur-ansur kita alokasikan sebagian di Wisma. Nanti untuk anak-anak sudah 2 hari ini, jadi sebagian sudah beranjak ke Wisma. Jadi 1 di sana biar dapat tempat tidur yang agak layak. Sebagian masih di sini menunggu dan berharap supaya air cepat surut. Baik, sementara begitu. Pak Didik, bisa diceritakan terkait kejadian pada Jumat malam kemarin seperti apa Pak? Kondisi terutama di Asrama Polisi Udara ini Pak. Jadi kejadian cerita terakhir yaitu pada bulan Januari 2020. Itu air ini banjir kita mengalami seperti ini, tapi yang dari bertahun-tahun itu yang terparah adalah ini. Pada hari Jumat itu, waktu itu hujan lebat itu, air dari sini kan biasanya tinggi kan gitu. Kami cek di atas ternyata air tidak terlalu tinggi. Tapi kok dari blok paling bawah itu kok makin lama makin tinggi kan gitu. Kami cek ternyata airnya ini kembali, rupanya dari aliran air ini kembali ada apa. Kami cek ternyata di bawah di Kali Pesanggerahan tertutup karena longsor itu Pak. Jadi selama ini yang paling parah, yang paling tinggi adalah ini, ketinggian paling di bawah ada sekitar 160 cm. Ya. Kalau dilihat juga untuk bantuannya ini Pak, dari mana saja dan apa Pak yang diberikan kepada warga sekitar ini Pak? Baik. Alhamdulillah bantuan terutama dari komandan kami, Bapak Direktur, sudah langsung untuk menyediakan makanan pagi, siang, dan malam. Terus dan tambahan adalah dari Pemda, sudah dari hari pertama, dari Satgas sudah memberikan bantuan berupa minuman dan sebagainya. Kemudian dari kecamatan dan dari Pemda, ini tadi dari Polres juga berupa makanan, sembako, dan masker, dan vitamin juga telah disediakan. Ini kita telah membuka posko sebagian di sana juga untuk sedikit memasak
Tapi rata-rata kita dapat bantuan sudah jadi makanan beli ini yang sedang dinikmati anak-anak ini. Baik, sementara begitu. Tanggapan warga Pak dengan adanya bencana seperti ini seperti apa? Kalau untuk tanggapan warga mengenai bencana ini ya kami harap segera surut. Tapi nanti untuk kedepannya agar sirkulasi dari aliran sungai itu dibenarkan. Jadi sampai tidak ada genangan seperti ini apabila hujan lebat maupun baik. Gitu. Untuk bantuan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu. Baik, terima kasih Pak Dik Subhandono atas waktunya. Semoga memang ini dapat segera selesai dan air dapat kembali surut begitu Pak ya. Baik. Terima kasih, selamat siang. Saya selalu Pak. Ya, Fani, Lovi, dan pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari Wakarumbin dari Asrama Polisi Udara yang mengatakan memang sampai dengan saat ini untuk genangan air di komplek ini masih ada, yaitu sekitar 160 cm, dan memang untuk pengungsian sendiri ini juga masih terus berlangsung, bantuan terus berdatangan dari pihak-pihak terkait, yang mana memang diharapkan ini dengan adanya kejadian ini bisa menjadi pelajaran juga, dan tentunya untuk ketinggian atau genangan air ini masih sangat diharapkan bisa kembali surut agar aktivitas warga terutama di komplek Polisi Udara ini dapat kembali normal. Fani dan Lovi. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Ciputat, Tangerang, Banten. Pemirsa, sempat berusaha kabur usai transaksi narkoba, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur akhirnya diringkus polisi. Dari penangkapan, polisi temukan sejumlah paket ganja yang dikirim dari Aceh. Jajaran Satres Narkoba Polres Jember terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap pemuda yang berusaha kabur usai transaksi narkoba. Pelaku akhirnya tak berkutik dan diamankan polisi. Saat diperiksa, polisi temukan paket ganja dalam jok belakang motornya. Ganja ini diduga dikirim dari Aceh melalui jasa paket kilat. Dari pengembangan kasus, polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku lain yang diduga masih dalam satu komplotan. Polisi berhasil menyita barang bukti ganja yang beratnya mencapai 3 kg. Dari hasil ungkap kasus, 4 tersangka yang kita amankan, kita berhasil mengamankan ganja sebanyak 2,8 kg. Demikian juga dari ungkap kasus ini kita berhasil mengamankan barang bukti ada 1 sepeda motor, kemudian ada juga beberapa HP yang berhasil kita amankan. Itu mereka bisa jual di sini. Akibat ulahnya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2, 111 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 18 orang, 3 diantaranya perempuan, diamankan polisi dalam penggerebekan kampung narkoba di Desa Surulangun, Musirawas Utara. Selain itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari uang tunai, senjata api hingga 347 gram sabu. Dengan senjata lengkap, personel Polres Musirawas Utara menggerebek kampung narkoba di Desa Surulangun yang terkenal sebagai pusat transaksi narkoba di Musirawas Utara. Hasilnya, 18 warga berhasil diamankan polisi. 3 dari 18 orang diamankan adalah perempuan. Mereka ditangkap karena terbukti terlibat dalam transaksi narkoba. Selain mengamankan belasan orang, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah senjata api dan amunisi, kendaraan bermotor, uang tunai hingga 347 gram sabu. Di lokasi kita amankan orang yang kita amankan ada 18 dan 3 diantaranya adalah seorang perempuan dan barang bukti sabu-sabu, judi barbar, senpi rakitan, 3 pucuk senpi rakitan laras pendek dan 1 pucuk senpi rakitan laras panjang dan 4 butir peluru. Selanjutnya, para pelaku bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Musirawas Utara guna menjalani pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Wisma Atlet mulai menolak pasien tanpa gejala. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.